Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas akuntansi F akan menjelaskan materi tentang wawasan Nusantara Pancagatra aspek politik. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Sebagai satu kesatuan yang utuh, wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia, di mana wilayah Indonesia tersusun dari gugusan Kepulauan Nusantara beserta segenap isinya. Sebagai suatu kesatuan, wadah serta sarana untuk membangun dan menata dirinya menjadi bangsa yang berdaya saing tinggi dalam dinamika lingkungan strategis, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan pertahanan mengandung arti bahwa setiap ancaman terhadap sebagian wilayah Indonesia pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap kedaulatan nasional yang harus dihadapi bersama dengan mengerahkan segenap daya dan kemampuan. Nah, di sini ada gatra politik. Gatra politik berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan tetapi stabil dan konstruktif. Untuk pembangunan politik yang stabil akan memberikan rasa aman serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional sehingga pada gilirannya akan menetapkan ketahanan nasional suatu bangsa. Sistem politik negara Indonesia dirumuskan berdasarkan nilai-nilai yang dikandung dalam sila-sila dari ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian politik negara Indonesia adalah asas, haluan, usaha, serta kebijakan negara tentang pembinaan atau perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan potensi nasional, baik yang potensi maupun yang efektif secara totalitas untuk mencapai tujuan nasional. Sistem politik negara Indonesia menggariskan usaha-usaha untuk mencapai tujuan nasional yang dalam perumusannya dibagi ke dalam tahap-tahap utama berupa jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Politik negara Indonesia meliputi kebijakan politik pada gatra politik, politik pada gatra ekonomi, politik pada gatra sosial budaya, politik pada gatra pertahanan keamanan. Sistem politik negara Indonesia pada gatra politik dikelompokkan ke dalam dua bagian utama, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri. Gatra politik dalam negeri adalah politik di mana negeri dibina untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa menuju sifat-sifat bangsa yang terhormat dan dapat dibanggakan. Politik dalam negeri dijalankan untuk menyerap aspirasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam satu sistem. Unsur-unsur politik dalam negeri meliputi struktur politik, proses politik, budaya politik, dan komunikasi politik. Sedangkan politik luar negeri dibina untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sistem politik negara Indonesia menetapkan bahwa politik luar negeri Indonesia sebagai bagian internal dari strategi nasional dan secara keseluruhan merupakan sarana mencapai kepentingan dan tujuan nasional dalam pergaulan antar bangsa. Dan garis politik luar negeri bebas aktif adalah bebas dalam arti tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Sedangkan aktif berarti peran Indonesia dalam percaturan atau mensiasati politik internasional bersifat reaktif, sebaliknya tidak menjadi objek percaturan internasional. Pengaruh gatra politik. NKRI sebagai sebuah negara demokratis menentukan sistem politik dengan kebijakan pemerintah yang dapat memenuhi keinginan dan tuntutan rakyat namun tetap mengarah pada pencapaian tujuan nasional. Sistem politik menentukan bagaimana kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diproses atau berproses dalam tatanan suprastruktur dan infrastruktur politik. Syarat keberhasilan gatra politik sebagai bagian dari aspek sosial ketahanan nasional ialah dibangun atas dasar nilai-nilai Pancasila, atas dasar asas musyawarah mufakat, dan diciptakan keadaan stabil,
baik di dalam negeri maupun di kawasan sekitar, serta diusahakan agar memperoleh bantuan dari mana saja dengan syarat-syarat ringan dan tidak ada ikatan politik apapun. Ketahanan politik adalah kehidupan politik bangsa yang didasarkan pada cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sejak masa reformasi dan era keterbukaan informasi yang melanda bangsa ini. Tantangan-tantangan di ranah politik menjadi bertambah dan semakin kompleks. Prinsip-prinsip transparansi dalam kebijakan publik, akuntabilitas, good government, law enforcement, partisipasi luas publik, pemerintah yang bersih, reformasi birokrasi, demokratisasi, dan lain-lainnya telah menjadi norma keseharian dalam diskursus pemerintahan baik di tingkat nasional maupun daerah. Konsep ketahanan politik di masa ini seharusnya adalah strategi dan metode ataupun usaha-usaha untuk menjawab tuntutan-tuntutan di atas kita. Masih ingat bahwa di zaman Orde Baru, ketahanan politik dimaknai sebagai semata mengandalkan dan menjaga stabilitas politik dan politik luar negeri, bebas aktif untuk menopang kepentingan rezim otoriter dan kroni-kroninya yang korup, nepotis, dan kolutif, namun kondisi telah berubah. Kebebasan informasi yang disuarakan oleh pers dan media, kita sebagai penyeimbang kekuasaan telah berperan sangat aktif di zaman reformasi ini. Oleh karena itu, ketahanan nasional di bidang politik di zaman reformasi ini bisa direformulasi untuk menciptakan tata kelembagaan politik yang lebih terbuka, transparan, akuntabel, bersih, tidak korup, melibatkan partisipasi luas masyarakat, deliberatif, dan bersifat melayani. Kita tahu di era desentralisasi saat ini, korupsi tidak lagi terpusat pada simpul-simpul kekuasaan yang berada di pusat, melainkan telah meresap di segala lini kehidupan politik kita, dari yang atas hingga yang bawah. Tentu kondisi ini bisa menggerogoti kelembagaan politik kita sehingga menjadi keropos, dan akibatnya kesejahteraan sebagai cita-cita kehidupan bangsa ini terbengkalai. Dengan terus menyelenggarakan kehidupan demokratis yang didasarkan pada prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, serta permusyawaratan perwakilan dengan dasar persatuan dan ketuhanan untuk tercapainya keadilan sosial. Ketahanan nasional harus menyusun dan membangun konsep kelembagaan maupun penyelenggaraan kehidupan politik yang demokratis, akuntabel, bersih, dan melayani implementasi ketahanan nasional dalam bidang politik. Menghadapi globalisasi, diperlukan peningkatan kompetensi diplomat menjadi perunding internasional. Di samping itu, banyak kasus disintegrasi disebabkan ketidakadilan politik, hukum, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, persoalan tersebut harus diselesaikan dengan pendekatan modernisasi yang tidak tercerabut dari akarnya. Sementara untuk kasus disintegrasi, hendaknya pemerintah mempertimbangkan hak asasi manusia dalam menyelesaikan konflik tersebut. Nah, itulah materi yang bisa kelompok kami sampaikan terkait materi pembahasan wawasan Nusantara Pancagatra, yaitu aspek politik. Saya Nur Milanelu, saya Wiranti Hasan, dan saya Cindy Darise. Apabila ada kesalahan kata, kami dari kelompok 2 memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.